Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Rohis SMA Negeri 28 Jakarta mempersembahkan Kultum Online Perdana yang akan tayang pada Jumat 9 Oktober 2020 setelah tadarus pagi. Untuk itu kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Guru, teman-teman kelas 10, 11, dan 12 agar bisa berpartisipasi untuk menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnu Umam, saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai tadarus, marilah kita mengambil mushaf Al-Quran masing-masing, dan untuk yang muslimah harap untuk mengenakan hijabnya. Mari kita awali tadarus dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9, ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa awlaja fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلا يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keadaan kaum-kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.
Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberi sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja bertilawah hingga surah At-Taubah ayat ke-79. Semoga bagi siapapun yang membaca, mendengar maupun mentadaburinya diberikan rahmat oleh Allah dan syafaat di hari kiamat kelak. Sebelum kita mengakhiri tadarus, marilah kita berdoa. Kita awali doa dengan membaca istighfar lalu ayat kursi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa فيا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadarus pagi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini setelah saya berjumpa dengan pengawas sekolah, saya membuat video motivasi yang tentunya pada pagi hari ini akan ditonton oleh anak-anakku semua kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, dan Bapak Ibu guru semua SMA Negeri 28 Jakarta serta karyawan dan orang tua yang mendampingi anak-anak pada kegiatan motivasi pagi hari ini. Saya Eri Satria Yudatama, guru sosiologi dari SMA Negeri 28 Jakarta, akan memberikan sedikit motivasi dan tips kepada anak-anakku semua agar selalu senantiasa produktif selama pandemi COVID-19 dan selama mengikuti pembelajaran dari rumah atau BDR atau yang kita juga sebut sebagai PJJ. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini tentunya anak-anak akan menyimak salah satu pengalaman yang akan Pak Eri sharingkan kepada anak-anak semua. Pak Eri akan menceritakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya tentunya di dunia ini, dan ini menjadi pandemi yang sudah menjangkit ratusan juta orang juga. Bahkan sampai detik ini penyakit ini masih ada. Bahkan sampai masyarakat kita, masyarakat Indonesia juga terjangkit oleh penyakit ini. Dan ini lebih berbahaya juga tentunya daripada COVID-19 kalau menurut Pak Eri. Kira-kira penyakit apa yang sedang Pak Eri bicarakan ini? Yaitu penyakit malas. Nah, kita tahu penyakit malas ini kadang menjangkit kepada pribadi kita atau pribadi anak-anakku semua di rumah kelas 10, kelas 11, kelas 12. Apalagi di kondisi adanya pandemi COVID-19, kita tidak berangkat sekolah, kita hanya di rumah saja. Tentunya penyakit malas ini kadang datang menjangkit kita, kemudian akhirnya kita tidak produktif, kita hanya rebahan saja dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya positif atau bermanfaat. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari yang namanya penyakit malas ini? Kira-kira apa saja tips dan motivasi dari Pak Eri? Sebelum Pak Eri berbicara lebih jauh ini, Pak Eri itu dulu pernah bercengkrama dengan salah satu senior audit di Migas. Saya heran, Pak Eri heran, kenapa dia bisa begitu menjadi orang yang produktif, kenapa dia bisa begitu menjadi orang yang tidak mau bermalas-malasan dan tidak tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi orang ini, si auditor ini selalu
produktif, setiap harinya ada yang dihasilkan, kemudian dia selalu disanjung oleh atasannya dan sebagainya. Nah, tips yang pertama adalah ketika Pak Edi tanya ke seorang ini, yang pertama adalah goals. Kita itu harus punya tujuan, kita itu harus punya capaian, kita itu harus punya target. Nah, target, tujuan, dan capaian yang telah kita buat ini harus kita realisasikan. Nah, target ini harus direalisasikan. Pak, saya udah punya target, tetapi saya kok nggak bisa merealisasikan target atau tujuan yang dibuat gitu. Mungkin ada yang salah dengan target atau tujuan yang telah kalian buat. Misalnya, semester ini saya akan harus mendapatkan nilai 95. Ini anak-anak punya target nih di kelas 10. Saya di semester 1 akan mendapatkan nilai 95. Realisasinya setelah lulus semester 1 kok nggak mendapatkan nilai 95. Nah, jangan-jangan ada yang salah di target dan capaian atau tujuan yang dibuat oleh anak-anak. Jadi, target dan tujuan itu juga harus spesifik supaya kita tidak bermalas-malasan dan mencapai target yang akan kita buat itu. Yang pertama harus spesifik targetnya. Misalnya saya di semester 1 akan mendapatkan nilai 95. Caranya dengan setiap hari saya akan membaca buku selama 1 jam. Setiap sore sebelum saya istirahat, saya berlatih soal-soal dari Bapak Ibu Guru. Kemudian setiap pagi saya membaca materi sebelum berangkat ke sekolah. Dan itu dibuat jadwal, dibuat target secara tersusun rapi. Dan setiap minggu ini saya harus dapat materi ini. Minggu depan saya juga harus bisa berhitung dengan rumus ini. Nah, ketika target yang secara spesifik telah dibuat tadi, kemudian diimplementasikan, maka rasa malas kita akan berkurang. Karena apa? Karena setiap hari kita punya capaian yang harus dicapai. Nah, jadi yang tips yang pertama tadi yang Pak Edi dapatkan dari seorang auditor ini, yang pertama adalah buat capaian atau goals atau target yang spesifik. Kemudian yang kedua apa? Ketika Pak Edi bertanya kepada orang ini, ternyata dia itu ketika tidak mencapai target yang dibuat, ternyata dia mendapat teguran dari atasan. Kemudian dia mendapat mungkin sebuah punishment. Jadi yang kedua adalah punishment. Supaya kita tidak terjangkit penyakit malas, maka harus ada punishment. Supaya kita tidak hanya rebahan-rebahan selama pandemi COVID-19 ini, artinya kita harus membuat target. Apabila target itu kita tidak laksanakan, kemudian kita bermalas-malasan, rebah-rebahan, nah, kita harus punya punishment kepada diri kita sendiri. Bolehlah punishment-nya nggak usah terlalu yang membuat diri kita sulit tentunya, tetapi punishment ini dibuat supaya kita mengingatkan kita agar kita itu tidak bermalas-malasan. Misalnya kalau pagi ini saya tidak mengikuti sesi 1 dengan tepat waktu gitu, pembelajaran dengan tepat waktu, saya akan berjanji menghukum diri saya sendiri dengan membantu orang tua membersihkan halaman misalnya. Nah, ketika hari esok kita akan melaksanakan sesi 1 dengan adanya punishment yang sudah kita buat tekad untuk diri kita sendiri, makanya kita akan terpacu dan termotivasi supaya bangun pagi mengikuti sesi 1 dengan baik, dan itu akan menghilangkan rasa malas kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya bilang yang diceritakan oleh seorang audit kepada Pak Eri ini, ternyata ketika dia sudah mencapai target yang telah dia buat, kemudian dia tidak bermalas-malasan dan dia produktif, ternyata dia mendapatkan rewards atau sebuah hadiah. Jadi tips yang ketiga, buatlah sebuah rewards atau hadiah. Ketika kita sudah mencapai sesuatu, ternyata saya 1 semester ini berhasil mendapatkan nilai 95, cobalah beli penghargaan kepada diri kalian sendiri, anak-anak di rumah. Oh, ternyata saya mendapatkan nilai 95 nih di semester 1, saya akan memberi rewards penghargaan kepada diri saya sendiri. Saya akan beli buku 5 gitu. Dan rewards ini bisa dijanjikan oleh orang tua kalian juga. Misalnya kalau berhasil mendapatkan nilai 95, nanti kita akan belikan buku atau berikan sebuah aplikasi yang bagus supaya bisa meningkatkan passion kita, atau mungkin kita dibeli sesuatu yang bisa mengembangkan minat bakat kita. Nah, rewards ini sangat penting menurut Pak Eri, karena dengan adanya hadiah atau reward yang bisa didapatkan nanti di akhir, tentunya kita akan termotivasi supaya kita tidak bermalas-malasan dan kita akan melaksanakan target-target yang telah kita buat tadi.
Nah, jadi itu sedikit sharing pengalaman Pak Edi waktu itu ketika sedang mengobrol dengan seorang auditor ini. Jadi untuk menghilangkan rasa penyakit malas yang sangat berbahaya di dunia ini, dan sangat berbahaya jika menjangkit kepada diri kita karena kita tidak produktif dan kita hanya bermalas-malasan saja, yaitu ada 3. Yang pertama, buat target atau goals secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah adanya punishment ini atau hukuman buat diri kita sendiri supaya kita berkomitmen, supaya tidak bermalas-malasan. Dan yang ketiga ada rewards atau sebuah hadiah. Dan hadiah ini tentunya untuk memacu pada diri kita supaya kita bisa selalu produktif. Jadi itu yang bisa Pak Edi sampaikan pada motivasi pagi ini untuk anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anakku untuk mencapai prestasi akademik baik non-akademik dengan baik di SMA Negeri 28 Jakarta, dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa bermanfaat dan bisa menularkan segala ilmunya kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di motivasi Pak Edi berikutnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Edi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.